在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin memandang Liu Mei dan dengan tenang berkata, "Kamu telah membunuh mereka. Kamu boleh pergi." Dia datang ke sini bertanya-tanya mengapa Liu Mei berada di bagian selatan planet ini. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia segera melihat klon Sun Si. Setelah merenung sebentar, dia bisa memahami apa yang telah terjadi. Karena mereka bertiga telah membohonginya tentang klon, maka dia tidak perlu lagi menjulurkan lehernya untuk mereka. Selama dia mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. Selain itu, apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah bahwa kultivasi Liu Mei ini telah mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Kultivasi semacam ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut tanpa disadari. Bagaimana kultivasi Liu Mei ini bisa mencapai level seperti itu? Mungkinkah itu terkait dengan leluhur keluarga Huan? Pasti begitu. Tatapan Wang Lin menyapu tubuh Liu Mei dan mengungkapkan sedikit kejelasan. Masih ada energi spiritual surgawi di sekitarnya. Saya berasumsi seseorang telah secara paksa menaikkan tingkat kultivasinya. Namun, peningkatan paksa dalam kultivasi semacam ini hanya dalam energi spiritual surgawi. Tidak mungkin domainnya mencapai langkah yang sama. Liu Mei menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak." Liu Mei memandang Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum dia mengungkapkan senyuman yang seperti angin musim semi. Namun, yang didapatnya adalah tatapan Wang Lin yang selalu tenang seperti air. "Cukup, pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Suara Wang Lin menjadi dingin. Senyumannya ini sangat membuatnya jijik. Kembali ke planet Suzaku, dia juga seperti ini. Mata Liu Mei memperlihatkan jejak emosi yang kompleks dan dia dengan lembut berkata, "Saya tidak menyangka kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihatnya." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Mei sebelum berbalik untuk pergi. Karena 3 orang di planet Ranyun telah berbohong tentang klon mereka, dia tidak perlu terus berpartisipasi dalam masalah ini. "Wang Lin, apa menurutmu aku tidak bisa mengenali kamu?" Suara Liu Mei mengandung sedikit rasa dingin. Wang Lin berhenti dan berbalik. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Tidak perlu menguji saya. Saya Wang Lin. Jika kau terus menggangguku seperti di planet Suzaku, jangan salahkan aku karena telah membunuhmu." Saat ini, bagian dalam hati Liu Mei sangat berbeda dari penampilannya. Saat ini hatinya sedang kacau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Wang Lin di sistem bintang Al-Heaven, dan kultivasinya bahkan cukup kuat ke titik di mana dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Pemandangan dari masa lalu tiba-tiba melintas di matanya. Saat dia menatap Wang Lin, emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat, dan dia dengan lembut berkata, "Selain kamu, tidak ada orang lain yang memiliki tatapan dingin seperti itu. Anda mengubah penampilan Anda, mengubah segalanya, tetapi Anda tidak dapat mengubah pandangan Anda. Saya khawatir Anda mengubah diri Anda sendiri karena Anda tidak ingin saya mengenali Anda." Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Liu Mei dan berkata, "Saya akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah." Liu Mei mengungkapkan senyuman yang indah, lalu emosi kompleks di matanya menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan ketidakpedulian, dan dia dengan lembut berkata, "Tingkat kultivasi Anda pasti tidak lebih tinggi dari saya. Anda pasti memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan kultivasi Anda. Hari ini, kamu tidak akan pergi." Ada ledakan angin dan jari kematian terlontar. Ekspresi Liu Mei tetap netral saat tangan gioknya dengan cepat membentuk segel dan mantra muncul. Sebuah layar cahaya muncul di hadapannya saat Finger of Death bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Petir berkedip di mana-mana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Liu Mei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya tidak salah menebak. Kultivasi Anda hanya pada tahap awal Ascendan." Suara Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia perlahan berkata, "Sebuah kultivasi yang meningkat secara paksa memiliki terlalu banyak kekurangan.
Aku takut tuanmu punya motif lain. Liu Mei sedikit tersenyum dan berkata, lalu apa? Hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Jika Anda belum mencapai tahap ascendan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi sejak Anda melakukannya, mari kita selesaikan perseteruan kita dari planet Suzaku. Biarkan saya mengirim Anda untuk bersatu kembali dengan Ling Wuan. Kamu sedang mendekati kematian. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 segera terbang keluar. Itu berubah menjadi 7 sinar cahaya dan terbang langsung ke Liu Mei. Dengan ekspresi netral, Liu Mei menunjuk ke titik di antara alisnya dengan tangan gioknya, lalu seberkas cahaya merah keluar dari antara alisnya. Cahaya merah tiba-tiba membungkus tubuhnya dan berubah menjadi penampilan seorang wanita. Wanita ini sangat sombong, matanya tajam, dan dia cantik. Sepasang mata Phoenix menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Kupu-kupu merah, mata Wang Lin melepaskan semburan cahaya keemasan. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan dengan tenang berkata, perseteruan kita perlu diatasi juga. Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan sekuntum mawar merah muncul. Dia melemparkannya ke depan dan semua kelopaknya tersebar. Kelopak bunga itu melayang menuju Wang Lin dengan kekuatan misterius. Mantra macam apa ini? Murid Wang Lin menyusut tanpa terasa. Liu Mei di depannya tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu merah. Berkat akal Wang Lin, dia memastikan bahwa ini adalah kupu-kupu merah asli tanpa aura Liu Mei. Menghadapi kelopak bunga, tangan kanan Wang Lin memaksa segel, dan dengan pikiran, formasi pedang bintang 7 mendekat. 7 pedang membentuk lingkaran dan berputar cepat, menciptakan angin pedang yang kuat yang menghancurkan kelopak bunga. Arogansi di mata Red Butterfly menjadi lebih kuat saat dia menjentikkan jarinya dan benang sari bunga itu terbang keluar. Tangan kirinya menunjuk beberapa kali, lalu benang sari bunga tiba-tiba bergabung membentuk rune. Dia menekan tangannya, menyebabkan rune itu segera terbang keluar. Rune itu terus mengembang sampai lebarnya lebih dari 1000 kaki dan menekan Wang Lin seperti gunung raksasa. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Petir melintas di langit saat sungai panjang dunia bawah tiba-tiba muncul dan menghancurkan rune itu. Sungai dunia bawah dipenuhi dengan haus darah. Di bawah kendali Wang Lin, sungai dunia bawah bergerak seperti naga yang mengaum dan segera mengepung kupu-kupu merah. Itu akan menarik seluruh tubuhnya ke sungai dunia bawah. Mata Red Butterfly bersinar terang dan dia dengan tenang berkata, niat Dao. Anda benar-benar memiliki Dao Anda sendiri. Wang Lin mendengus dingin. Saat sungai dunia bawah bergerak, langit menjadi gelap. Ada kilatan petir di dalam sungai dunia bawah, membuatnya semakin kuat. Kupu-kupu merah merasakan krisis saat tangan kanannya menunjuk di antara alisnya sekali lagi. Kali ini, cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, dan ketika menghilang, itu menunjukkan sosok kecil dan kurus. Paman. Kata itu mengandung kekuatan misterius yang menyebabkan sungai dunia bawah Wang Lin tiba-tiba berhenti. Sosok kecil itu adalah Zhou. Dia dengan takut-takut menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi teror. Paman, akhirnya aku menemukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku, oke? Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi yang menyakitkan dan dia berteriak, cukup, Liu Mei. Sungai dunia bawah berputar dan Zhou segera ditarik ke dalamnya. Mata Zhou dipenuhi ketakutan dan kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Air mata keluar dari matanya dan dia dengan lembut berkata, Paman, apakah kamu akan membunuh Ruel? Ini palsu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hatinya menjadi teguh. Sungai dunia bawah pergi untuk membunuh dan mengalir ke tubuh Zhou. Itu akan benar-benar menenggelamkannya. Tepat pada saat ini, suara rendah dan lemah bergema. Taisu. Suara ini seperti bel yang bergema di dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ibu yang telah berpisah dengannya selama 800 tahun menatapnya dengan ramah dari dalam sungai dunia bawah. Hati Wang Lin bergetar. Tangannya gemetar, lalu sungai dunia bawah runtuh dan menghilang menjadi ketiadaan. Ini juga palsu. Mata Wang Lin bersinar merah. Palsu. Wang Lin, berkat 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao milikku, keduanya palsu dan nyata. Suara Liu Mei adalah ilusi dan datang dari segala arah. Zhou dan Red Butterfly muncul dari kehampaan.
Pada saat yang sama, ayah Wang Lin muncul dan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut. "Wang Lin, apakah kamu masih mengingatku?" Wang Zuo berjalan keluar dari kehampaan. Dia bukan lagi orang tua, tetapi pemuda yang bersemangat tinggi. "Murid, Anda harus ingat untuk mewariskan warisan dari Sekte Pemurnian Jiwa." Sosok kuno Du Tian berjalan keluar dari kehampaan. Tak lama kemudian, sosok yang akrab bagi Wang Lin keluar satu persatu. Masing-masing diam-diam menatap Wang Lin. Pandangan mereka semua berbeda, beberapa kompleks, beberapa diisi dengan kehilangan, beberapa dipenuhi dengan kegembiraan, beberapa dipenuhi dengan kesedihan. Kilatan cahaya biru muncul di langit dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini adalah Li Muwan. Li Muwan memandang Wang Lin dengan tatapan lembut dan dengan lembut berkata, "Wang Lin, apakah saya juga palsu?" Dia berdiri di samping ibu Wang Lin. Seolah-olah mereka adalah ibu dan anak saat mereka dengan tenang memandang Wang Lin. 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao. Wang Lin melihat sosok yang dikenal di hadapannya dan matanya mengungkapkan rasa sakit. Dia menutup matanya dan dengan lembut berkata, 10.000 ilusi iblis surgawi Dao seperti iblis surgawi, itu menyerang tubuh dan menyalakan jiwa asal seseorang untuk membakar pikiran dan tubuh. Liu Mei, berapa banyak kebencian yang ada di antara kita untuk kamu kumpulkan begitu banyak dari masa laluku. Setiap sosok di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau dan bergegas ke tubuh Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Meskipun mereka masih dipenuhi rasa sakit, seolah-olah dia telah melihat ke seluruh dunia. Itu adalah kebenaran yang telah dia pelajari sebelumnya, dia harus melepaskan mereka yang dimaksudkan untuk menghilang. Dia menyerang tangan kanannya dan seutas kabut muncul di atasnya. Kabut ini adalah semua asap yang masuk ke tubuhnya. Jiwa asalnya berisi bagian dari naga guntur kuno, jadi itu berisi kekuatan guntur surgawi. 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao ini tidak cukup untuk menyebabkan jiwa asalnya terbakar. Melihat kabut, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian menghancurkannya. Meskipun kultivasi Anda telah ditingkatkan secara paksa, pemahaman Anda tentang domain Anda tidak cukup. Orang biasa punya pepatah, merusak sesuatu dengan antusiasme yang berlebihan. Itu adalah kelemahan fatalmu. Pada saat dia menghancurkannya, erangan teredam datang dari kehampaan. Setelah itu, sosok Liu Mei muncul di kejauhan. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan dia mendesis, "Kamu memang Wang Lin, seseorang dengan hati yang kejam." "Aku bukanlah orang yang kejam. Aku memfokuskan hidupku pada Dao, tapi kamu menggunakan jiwa domain untuk menghancurkan tubuh perawanku. Bagaimana Anda menjelaskan ini?" Suara Liu Mei pecah. Semua ketenangan dari sebelumnya menghilang dan kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Ini adalah kenangan yang tidak ingin dia ingat. Matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Kamu yang pertama bertindak. Juga, masalah dengan jiwa domain adalah kecelakaan." Kecelakaan. Liu Mei mulai tertawa. Tawanya semakin keras sampai dipenuhi dengan keburukan. Dia bisa menjaga mentalitas 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao sebelum semua orang. Namun, jika menyangkut orang di hadapannya, dia tidak bisa. "Kamu menjawabku dengan mengatakan itu kecelakaan, lalu aku akan memberimu kecelakaan lagi." Ada sedikit rasa sakit yang kompleks di dalam kebenciannya. Dia menyentuh tas pegangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Penjaga langit tiba-tiba muncul di hadapannya dan melangkah ke arah Liu Mei. Tangan kanan Liu Mei terangkat dari tas pegangan dan tas penyimpanan dibuka. Kabut hitam keluar dari dalam tas dan kebencian meledak. Kebencian ini mengguncang surga, dan langit menjadi gelap seolah tertutup oleh awan. Pusaran besar mulai berputar perlahan di langit. Kebencian itu terlalu kuat. Saat menyebar, ratapan hantu mulai muncul dalam jarak 5 km seolah-olah mereka berada di alam hantu. Semburan nyaring tajam meledak dari kabut hitam. Tiba-tiba menyerbu melewati penjaga surgawi langsung ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menatap cahaya hitam. Pada saat itu mendekat, dia menusuk jarinya seperti pedang dan menciptakan hembusan angin. Angin ini meniup kabut hitam, menampakkan sepasang mata gelap. Saat mata Wang Lin tertuju pada sepasang mata hitam itu, dia terkejut. Matanya benar-benar mendung,
tidak ada cahaya, hanya kebencian yang mengerikan. Namun, pada saat Wang Lin melihat sepasang mata itu, pikirannya bergetar dan perasaan harmonis memenuhi tubuhnya. Seolah-olah 10.000 petir meledak di telinga Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sendiri bergetar. Dia tanpa sadar menarik jarinya, mundur beberapa langkah, dan menatap kabut hitam. Ini, rasa sakit yang mengerikan muncul di dalam hati Wang Lin dan segera memenuhi tubuhnya. Dia melihat kabut hitam, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan penjaga langit segera kembali. Itu menjadi bayangan besar yang mengelilingi kabut hitam, mencegahnya melakukan apapun. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan keganasan saat dia berteriak pada Liu Mei, "Ada apa di dalam sana?" Liu Mei mengungkapkan senyuman, tetapi matanya dipenuhi rasa sakit. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan senyum yang lebih lebar. "Kamu tidak mengenalinya?" "Tidak, dengan kultivasi Anda seharusnya bisa mengenalinya. Ada legenda di antara manusia. Jika seseorang kehilangan beberapa anak, jiwa anak-anak itu tidak akan hilang, mereka akan selalu mengikuti Anda dan mengawasi Anda. Mereka sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi Anda tidak akan bisa mendengarnya. Tidak akan sampai saat kematianmu, akhirnya kamu mendengar mereka bertanya, 'Ayah, kenapa kamu tidak menginginkan aku?'" Suara Liu Mei agak aneh, bahkan ada jejak kegilaan di dalamnya. "Saya mengasah anak ini di dalam tubuh saya selama seabad sampai dia akhirnya menjadi roh yang kesal. Ketika dia sadar, saya terus mengatakan kepadanya bahwa ayahnya yang meninggalkan dia. Ayahnya bernama Wang Lin. Wang Lin, kamu dirusak oleh hati Dao, merusak wilayahku, dan mengambil tubuhku. Jika semua itu tidak disengaja, biarkan aku membayarmu dengan harta ajaib khusus." Wang Lin diam-diam merenung, dia benar-benar diam. Seolah-olah semua kehidupan di tubuhnya telah dikeringkan dan satu-satunya yang tersisa adalah kematian tanpa akhir. Tidak ada kejutan seperti puluhan ribu petir meledak di benaknya ketika dia mengetahui bahwa ada harapan untuk menghidupkan kembali Limuan. Tidak ada ledakan kegilaan seperti saat dia menghadapi Teng Huaiyuan, yang ada hanyalah fokus ekstrim, seperti saat dia menghadapi krisis. Wang Lin hanya merenung dalam diam. Dia sangat diam sehingga menakutkan. Seolah-olah langit telah berhenti, bumi telah berhenti. Seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi telah membeku karena mantra penghenti. Semuanya menjadi sunyi. Melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh bayangan yang dibuat oleh penjaga surgawi, mata Wang Lin sepertinya bisa menembus, dan dia melihat sosok yang lemah. Kebencian yang kuat itu tidak mampu menghentikan tatapan Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Liu Mei terkejut saat dia menatap Wang Lin dan membentak, "Wang Lin, apakah hatimu tidak sakit?" Wang Lin bahkan tidak melihat Liu Mei. Dia hanya melihat sosok di dalam kabut dan dengan lembut berkata, "Jika kamu bisa memurnikannya menjadi roh yang kesal, maka aku bisa mengubahnya kembali bahkan jika itu membutuhkan ribuan tahun. Terima kasih telah mengembalikannya padaku." Semua ini benar-benar di luar harapan Liu Mei. Dia mencibir dan berkata, dia tidak bisa pulih. Untuk membuatnya benar-benar menjadi roh yang kesal, aku. Sebelum Liu Mei selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Jika saya mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin." Tatapannya mundur dari kabut dan jatuh pada Liu Mei. Matanya tidak lagi tenang tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan. Selain Teng Huaiyuan, Wang Lin tidak pernah merasakan niat membunuh yang begitu besar terhadap seseorang. "Sekarang giliran Anda?" Suara Wang Lin tidak dingin, tapi itu membuat sekitarnya tiba-tiba tampak memasuki musim dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menekan ibu jari kanannya. Jari dunia bawah tiba-tiba muncul. Ada suara keras di langit saat sungai dunia bawah muncul sekali lagi dan menyatu dengan jari Wang Lin. Jari dunia bawah yang dibentuk oleh sungai dunia bawah terbang dan menyerang langsung ke arah Liu Mei. Liu Mei mundur. Ketika dia melakukannya, dia menamparkan tasnya dan sebuah cermin tua besar muncul di tangannya. Ini adalah harta karun yang diberikan leluhur keluarga Huan kepadanya, harta surgawi berkualitas rendah. Ketika jari dunia bawah jatuh ke cermin, itu menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, Wang Lin melangkah maju dan formasi pedang bintang 7 mengepung Liu Mei. Wang Lin mengeluarkan teriakan dan 7 sinar energi pedang terbang keluar. Wang Lin dengan tenang berkata,
seorang kultivator ascendant tahap akhir palsu dengan hanya energi spiritual surgawi dan tidak ada domain, bahkan tidak cocok untuk kultivator ascendant tahap menengah. Jari kematian muncul dan mendekati Liu Mei bersama dengan formasi pedang bintang 7. Energi pedang mendekat, menyebabkan ekspresi Liu Mei sangat berubah. Merasa ada krisis, dia menggigit ujung lidahnya. Darah mengalir keluar dari mulutnya bersama dengan sebuah benda. Itu adalah jarum pisau. Saat jarum muncul, itu segera mengelilingi Liu Mei dan memblokir formasi pedang bintang 7. Bahkan jari kematian pun tertusuk jarum ini. Jiwa keempat, Wang Lin dengan dingin melihatnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke arah jarum itu. Berhenti. Jarum hitam itu tiba-tiba berhenti. Saat berjuang, Wang Lin mengambil langkah maju dan tiba di depan Liu Mei. Tangan kanannya tanpa ampun menekan di antara alisnya. Liu Mei mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan sejumlah besar gas hitam keluar dari antara alisnya. Kemudian dia segera mundur. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Meskipun kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal ascendant, berbagai mantra dan hartanya sangat mengejutkan. Kamu ingin lari? Wang Lin mengambil satu langkah ke depan, dan kedua jarinya membentuk pedang. Sebagian dari guntur dalam jiwa asalnya terkondensasi di ujung jarinya, siap untuk mengambil nyawa wanita ganas ini. Bayangan kematian mengelilingi tubuh dan pikiran Liu Mei, dan ekspresinya sangat pucat. Jari Wang Lin telah melukai jiwa asalnya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak energi spiritual surgawi di tubuhnya, dia mungkin sudah mati. Liu Mei melengking, "Liel." Wang Lin mengerutkan kening dan melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh penjaga surgawi mulai berputar dengan keras. Itu mengeluarkan tangisan melengking yang seperti pedang yang menyerang Wang Lin dan merobek hatinya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesedihan, tetapi dia menusuk ke depan tanpa ragu-ragu. Jarinya meluncur seperti sambaran petir ke arah Liu Mei. Tepat pada saat bahaya, mata Liu Mei dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi pusaran tiba-tiba muncul di hadapannya. Pusaran ini gelap gulita seolah dikelilingi oleh awan. Lengan yang sedikit layu keluar dari pusaran dan dengan santai menekan jari Wang Lin. Dengan ledakan keras, tubuh Wang Lin terbang kembali seperti meteor. Ekspresinya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah yang besar, tapi matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang mengerikan. Belum mati. Kekosongan kuno datang dari pusaran. Lengan yang layu itu meraih Liu Mei dan menyeretnya langsung ke pusaran. Kamu selamatkan dia dan keluarga Huan akan dimusnahkan. Suara Wang Lin seperti angin musim dingin yang membekukan saat dia menatap pusaran. Dia jelas bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Liu Mei saat ini adalah leluhur keluarga Huan. Saat dia berbicara, Wang Lin melangkah maju dan memadatkan energi pedang Ling Tianhou tanpa ragu-ragu. Jarinya menunjuk seperti kilatan kilat dan energi pedang dibebankan langsung ke pusaran. Junior yang sombong, meskipun kamu memiliki boneka panggung Yin dan Yang, kamu masih bukan tandingan lelaki tua ini. Melihat Anda dan Huan Mei memiliki masa lalu, lelaki tua ini tidak akan terlibat dalam dendam Anda. Namun, jika Anda terus melakukan ini, maka orang tua ini tidak akan mengampuni Anda. Kata suara kuno di pusaran. Dia meraih Liu Mei dan benar-benar memasuki pusaran. Namun, pada saat itu, energi pedang Ling Tianhou telah dibebankan melalui pusaran langsung ke leluhur keluarga Huan di sisi lain. Energi pedang Ling Tianhou tidak ada bandingannya. Saat itu muncul, energi pedang memenuhi langit dan bumi. Itu menyerbu keluar seperti sambaran petir dan memasuki pusaran. Itu mengejar leluhur keluarga Huan. Pusaran segera runtuh saat energi pedang memasukinya, lalu leluhur keluarga Huan mengeluarkan erangan teredam. Pada saat ini, di dalam rumah keluarga Huan di planet Tousan Illusion yang jauh, leluhur keluarga Huan sedang duduk di kamar dengan pusaran besar di depannya. Pusaran itu tampaknya menjadi padat dan kemudian hancur inci demi inci. Pada saat itu benar-benar hancur, cahaya putih membungkus Liu Mei dan membawanya kembali melalui pusaran. Setelah memasuki ruangan, cahaya melemparkan Liu Mei ke samping karena tidak ada waktu untuk peduli padanya sekarang. Ada jejak kecemasan yang berasal dari cahaya karena dengan cepat bergegas kembali ke tubuh leluhur keluarga Huan. Nenek moyang keluarga Huan tiba-tiba membuka matanya,
mengungkapkan sedikit kengerian di dalam diri mereka. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya, tanpa ampun membantingnya ke pusaran, dan dengan lembut berkata, "Hancurkan." Sebelumnya, jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya dan menggunakan mantra untuk melintasi ruang angkasa. Awalnya dia sama sekali tidak peduli dengan Wang Lin. Ketika dia menghentikan serangan Wang Lin, dia bermaksud untuk mengambil nyawa Wang Lin. Namun, ketika dia menghentikan jari itu, dia jelas merasakan kekuatannya memasuki jiwa asal Wang Lin, tetapi itu dihancurkan. Dia hanya bisa menyakiti Wang Lin dan tidak membunuhnya. Ini mengejutkannya, dan pada saat berikutnya, dia melihat boneka penjaga langit. Kultivasi panggung boneka Yin dan Yang sangat mengejutkan leluhur keluarga Huan. Dia tahu bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan kultivasinya telah turun ke tahap Yin dan Yang. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa menang melawan boneka itu, melawannya akan menyebabkan kultivasinya turun sekali lagi. Juga, jiwa asal Wang Lin jelas sangat aneh, yang membuatnya khawatir. Jika kultivasinya tidak turun, dia tidak akan khawatir sama sekali dan akan langsung membunuh Wang Lin. Meski begitu, dia tidak memasukkan kata-kata dingin Wang Lin ke hati. Bahkan jika Wang Lin memiliki boneka penjaga surgawi, dia juga memiliki cadangannya sendiri. Inilah mengapa dia membawa Liu Mei dan segera pergi setelah meninggalkan kata-kata yang kejam. Liu Mei adalah seseorang yang telah menghabiskan banyak tenaga. Selain perkataannya kepada publik, ada juga alasan privat. Dia tidak akan membiarkan siapapun membunuhnya sebelum dia mencapai langkah kedua. Namun, leluhur keluarga Huan tidak pernah bisa menduga bahwa Wang Lin akan mengirimkan sinar energi pedang. Pada awalnya, dia tidak menganggapnya sebagai ancaman, tetapi ketika itu mendekat, energi pedang benar-benar menyebabkan pusaran jiwa asalnya runtuh. Ini sangat mengejutkan hatinya dan membuatnya terkesiap. Jika itu hanya pusaran yang hancur, itu akan baik-baik saja, tetapi energi pedang tidak rusak sama sekali, dan itu dibebankan langsung ke jiwa asalnya. Kekuatan energi pedang ini membuat kulit kepala leluhur keluarga Huan mati rasa. Ketika dia merasakan kekuatannya, dia samar-samar merasakan kekuatan seorang kultivator pembersih nirvana. Aura yang menakutkan ini membuatnya merasa terperanjat di dalam hatinya. Dia tidak berani menghadapinya dan melarikan diri dengan panik. Dia menggunakan kecepatan tercepat yang bisa digunakan jiwa asal dan membawa Liu Mei kembali melalui pusaran. Kemudian dia segera kembali ke tubuhnya dan mencoba untuk menghancurkan pusaran itu sepenuhnya sehingga energi pedang akan terjebak di dalam kehampaan. Saat ini, pusaran itu benar-benar runtuh menjadi bintik debu. Nenek moyang keluarga Huan menghela nafas lega, tetapi ekspresinya segera berubah dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia tiba-tiba bangkit, meraih Liu Mei, dan dengan cepat mundur. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari pusaran pada saat keruntuhannya. Pada saat itu muncul, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang rahasia. Sebuah ledakan yang mengejutkan seluruh planet tiba-tiba bergema di seluruh negeri. Ruang rahasia keluarga Huan meledak karena tekanan energi pedang dan menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut meruntuhkan bangunan-bangunan yang dilewatinya dan menyebabkan badai debu. Nenek moyang keluarga Huan keluar dari debu. Dia kaget dan dalam keadaan menyesal saat dia menangkap Liu Mei dan melarikan diri. Sialan, bagaimana mungkin junior yang mengenal Liu Mei memiliki sinar energi pedang seperti ini? Senior Nirvana Cleanser gila macam apa yang akan memberikan energi pedang seperti ini kepada seorang junior pada langkah pertama? Ini benar-benar penindasan. Nenek moyang keluarga Huan mengutuk dalam hatinya. Bukan karena dia tidak bisa menahannya, tetapi dia dalam kondisi lemah dan budidayanya telah jatuh. Dia takut kultivasinya akan menjadi lebih tidak stabil jika dia mencoba menahan energi pedang itu. Setelah ruang rahasia runtuh, energi pedang dibebankan dan langsung menuju leluhur keluarga Huan. Energi pedang ini mengandung domain tirani Ling Tianhou. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan aura tirani ini. Energi pedang tumbuh lebih kuat, hampir mencapai puncak kekuatannya. Saat energi pedang muncul, seluruh dunia sepertinya berhenti. Jeda ini membuatnya seolah-olah waktu telah berhenti sepenuhnya. Awan berubah dan angin mundur. Itu menciptakan pemandangan langka di mana awan tampak seperti air surut. Semua pembudidaya kuat di planet 1000 ilusi merasakan energi pedang ini, dan langit tiba-tiba menjadi gelap.
Saat energi pedang muncul, langit dan bumi dipenuhi dengan energi pedang. Domain yang berasal dari energi pedang terlalu sombong. Seolah-olah setiap mantra lain di dunia harus memberi jalan untuk itu dan tidak bisa mencuri momentumnya. Tirani semacam ini adalah kekuatan surga. Energi pedang terbang melintasi langit dalam seberkas cahaya terang. Itu berubah menjadi titik paling tajam di dunia saat mengejar leluhur keluarga Huan. Energi pedang terlalu cepat. Anda bisa menghindar, Anda bisa melarikan diri, tetapi domain pada energi pedang akan menjadi lebih kuat. Wilayah tirani menjadi lebih kuat semakin lemah Anda. Ekspresi leluhur keluarga Huan suram saat dia melempar Liu Mei ke belakang. Tangannya membentuk segel dan ada kilatan cahaya putih. Dao-nya adalah 10,000 Illusion Identitless Dao. Itu juga bisa menempatkan segala sesuatu di dunia dalam ilusi, tetapi di tangannya, itu bahkan lebih istimewa. Cahaya putih bersinar terang di jarinya saat niat Dao-nya meningkat seperti orang gila. Nenek moyang keluarga Huan mengaktifkan semua energi asal di dalam tubuhnya untuk berkumpul di jarinya dan kemudian tanpa ampun menunjuk ke depan. Semburan cahaya putih menyerbu dan bertabrakan dengan energi pedang Ling Tianhou. Ledakan yang menghancurkan bumi menyebar di planet 1000 ilusi. Cahaya putih menghilang dan energi pedang keluar. Itu bergerak seperti kilat saat memasuki tubuh leluhur keluarga Huan melalui jarinya. Tubuh leluhur keluarga Huan bergetar dan ekspresinya segera menjadi pucat. Kengerian di matanya menjadi lebih kuat, dan sekarang dia memikirkan apa yang dikatakan junior itu sebelumnya. Kamu selamatkan dia dan keluarga Huan akan dimusnahkan. Sebelumnya, dia benar-benar mengabaikan kata-kata itu, tetapi sekarang itu seperti guntur yang meledak di telinganya. Jika orang itu memiliki energi pedang semacam ini, dia tidak meragukan kemampuan orang itu untuk memusnahkan keluarga Huannya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah pemikiran tentang berapa banyak energi pedang yang dimiliki orang itu. Jika orang itu memiliki lebih dari 6 sinar energi pedang itu, kecuali aku bisa memulihkan kultivasi Nirvana Skrier, aku pasti akan mati. Itu bukanlah bagian yang paling menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah pemilik energi pedang. Bisa memberikan energi pedang semacam ini kepada junior seperti ini berarti mereka sangat dekat. Bahkan mungkin keturunan langsung. Kulit kepala leluhur keluarga Huan menjadi mati rasa. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Meskipun dia adalah leluhur keluarga Huan dan budidayanya telah mencapai tahap Nirvana Skrier, itu berarti dia bahkan lebih sadar akan teror pembersih Nirvana. Langkah kultivasi kedua sangat berbeda dengan langkah pertama. Pada langkah pertama, jika seseorang memiliki harta yang menentang surga atau mantra yang kuat, adalah mungkin untuk menantang seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Meski jarang, bukan tidak mungkin. Faktanya, jika harta atau mantra sihir digunakan dengan baik, seseorang bahkan dapat langsung membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun, tidak mungkin seseorang mengalahkan orang lain dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi pada langkah kedua. Setiap tingkat adalah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak perlu membicarakan perbedaan antara Nirvana Skrier dan Nirvana Cleanser. Hanya perbedaan antara Nirvana Skrier tahap awal dan tahap pertengahan sudah merupakan celah yang tidak bisa dilewati. Hanya energi pedang dari pembersih Nirvana yang mampu membuatnya sangat ketakutan, jadi orang bisa melihat perbedaannya. Saat ini, pilihan terbaik adalah menyerahkan Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan memandang Liu Mei, yang diliputi rasa kehilangan, dan segera melepaskan gagasan itu. Orang ini mengenal Liu Mei, jadi dia pasti dari sistem bintang aliansi. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, tanpa batu surgawi, dia tidak dapat memasuki sistem bintang ini kecuali dia memiliki susunan transfernya sendiri. Namun, meski begitu, pada saat tuannya tiba di sini, masalah ini tidak lagi hanya antara aku dan dia, ini akan menjadi perang antara dua sistem bintang. Pada saat itu, ahli yang kuat dari Thunder Celestial Hall akan keluar. Bagaimanapun, setelah rencana lelaki tua ini untuk Liu Mei berhasil, mungkin kultivasi lelaki tua ini akan mencapai tahap pembersih Nirvana juga. Jika tidak, saya masih bisa mencapai puncak tahap akhir dari Nirvana Skrier. Setelah mengambil keputusan, leluhur keluarga Huan segera menyebarkan akal il seluruh planet. Teman lama keluarga Qian, saudara Su, saya punya permintaan.
Di planet Ranyun, Wang Lin menatap pusaran yang runtuh dan menarik pandangannya. Tatapannya tertuju pada kabut hitam yang dikelilingi oleh penjaga surgawi. Semburan tangisan lembut keluar dari dalam kabut hitam. Setiap tangisan seperti pedang tajam yang menusuk hati Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit rasa sakit saat dia melihat kabut hitam. Setiap kali sepasang mata berawan itu bertemu dengan mata Wang Lin, mereka akan melepaskan kebencian yang tebal. Ini adalah anakku, ini adalah keturunan langsungku di dunia ini. Wang Lin perlahan berjalan ke dalam bayangan yang dibuat oleh penjaga langit untuk mengelilingi boneka itu. Dia memiliki sedikit kelembutan di matanya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum mengangkat tangan kanannya dan meraih kabut. Roh kebencian tidak ragu-ragu untuk menggigit jari Wang Lin. Gigi tajam merobek kulitnya dan aura dingin dan kebencian segera memasuki tubuh Wang Lin melalui luka. Wang Lin tidak menarik tangannya. Matanya masih lembut saat dia diam-diam memandangi anak yang terus-menerus menghisap. Itu akan baik-baik saja. Namamu Li ya. Li bukanlah kata yang bagus, jadi mari kita ubah menjadi Ping. Mulai sekarang, namamu adalah Wang Ping. Aku harap hidupmu akan tenang dan aman, tidak seperti milikku.